firman-Mu. Engkau bukakan tanah hati kami ya Tuhan, supaya setiap benih-benih firman-Mu ditaburkan ya Tuhan. Oh Tuhan, mendapat tempat di dalam hati kami, berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan kepada hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Mari Engkau berapi hamba-Mu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu. Kami rindu Tuhan selalu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami, firman-Mu yang membawa kami hari lepas hari tidak akan takut dan gentar, karena Tuhan memihak kepada orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tak lupa juga kami memberi persembahan pertama ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan setiap pengorbanan kami pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mengampuni dosa dan kesalahan kami. Mungkin tutur kata kami menyakiti hati, Tuhan ampuni, layakkan kami selalu di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Tentu hari Minggu ini kita sudah banyak ibadah di gereja, ibadah tumpuk-tumpuk, renang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pikir-pikir, Soreli, pikir-pikir, koordinator, firman Tuhan itu sudah tanya tadi. Tapi Bapak bilang, mempercayakan kepada saya, dan kalau firman Tuhan saya tidak pernah menolak. Kalau kita tanya tadi, tak bilang mau. Tapi kalau saya bilang kita tidak pernah menolak, sebab itu dosa. Tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita sama terima kasih kepada koordinator yang menjalankan saya firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Efesus 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah tinggal kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, dari semua Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia
melihat sesuatu apa yang terjadi di jemaat Efesus. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga timbullah perkataan-perkataan ini. Dan saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa siapa Rasul Paulus ini, dan kita tahu gelagatnya, kita semua tahu apa dia, dan bagaimana cara Tuhan memanggilnya. Dan yang memanggilnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena juga kalau kita melihat latar belakang dari Rasul Paulus ini, dia juga adalah seorang yang boleh dikatakan penjahat. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh melihat dia dari Saulus sehingga menjadi Paulus. Dia ditegur langsung oleh Yesus. Paulus, Paulus, apalagi yang mau backing. Kita sesama pelayan, kita sesama majelis, kita sesama manusia, kiapangan bikin begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, padahal Rasul Paulus ini adalah seorang ahli. Dia adalah seorang ahli Taurat. Dan dia adalah seorang guru. Dan dia adalah seorang murid dari seorang yang hebatnya luar biasa, yaitu Gamaliel. Nah, Gamaliel memberikan ajaran kepada Paulus. Paulus, karena begini kalau anda ajar, karena jemaat. Begini kalau anda menyurat. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, dia menyurat selalu kepada jemaat-jemaat yang ada di termasuk Efesus. Nah, dulu saudara yang dikasih Tuhan, ini Alkitab masih papirus DP nama. Jadi masih kayu, saudara. Jadi dari kayu itu dia tulis apa-apa yang terjadi di jemaat-jemaat yang ada. Nah, tentunya dia lihat ini jamaah so berbeda-beda. Nah, dalam arti kata, leadernya, pimpinannya, dan kita yang sering buka-buka Alkitab yang sekarang ini sudah menjadi, tapi sama, papirus dari kertas. Alkitab juga sampai sekarang masih dari kertas. Nah, maka itu saudara yang dikasih dari Kejadian sampai Wahyu, orang mesti percaya. Karena apa saudara yang dikasih Tuhan? Itu adalah perkataan-perkataan Allah. Nah, kalau tadi yang bicara tadi di atas mimbar sama, dia juga adalah dosen saya. Dan dia mengajar sejarah gereja. Ya, sama, Ibu Gembala tadi bilang dia punya dosen. Sama tuh orang satu tempat duduk. Dan saya terakhir, saya menuntaskan apa yang namanya sejarah gereja. Dan sejarah gereja ini dipraktekkan di, yang pertama saya dapat tugas di Ampreng. Saya dapat tugas di Ampreng ke pendeta Talumeo. Kita om ini, aduh. Nah, ini sarjana teologi ini mau pikirkan saudara. Yang pergi dengan kita, semua ambil master teologi ya. Pendeta V masih. Kalau kita bilang, bagaimana dia? Tapi saudara ini itu perintah akademik harus pergi, apalagi perintah Tuhan. Nah, terpaksa pergi saudara yang dikasih Tuhan. Kita sudah duduk dan ditanya, mau apa? Dia ingin tahu kalau itu ada utusan sekolah. Nah, ketika dia, jadi karena ini dua berbagi waktu. Ada kasih waktu itu kalau tidak salah, satu orang 25 menit. Nah, saya hanya berpatokan di ajaran yang yang harus dihotbahkan adalah sejarah gereja. Jadi yang harus dihotbahkan adalah sejarah gereja. Jadi karena di situ ya duduk yang pertama, pembicara pertama yaitu pendeta Primasi. Nah, dia bagi, kita bilang, aduh dia master teologi ya. Siapa dia sudah bilang ada apa tesis di lubang? Kong dia ambil kemarin bukan sejarah gereja. Ya tapi sudah dia so master berarti lain apa. Nah, makanya itu saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia duduk semua kita sampai siapa anaknya bilang tadi itu sejarah gereja. Sedang ada perintah betul, udah maju jobrul. Ternyata dia ada mau jadi dosen pembimbing. Ya, jadi kita kan tuh datang dan kita jelaskan mengenai sejarah gereja. Nah, kita belajar, jadi kita masuk dari situ. Kelar selesai ibadah, kontu satu tua-tua dia bilang begini, ya nggak ada Katolik sini. Oh haleluya.
Nah, pelajaran saudara sejarah gereja harus dari situ. Dari gereja yang mula-mula yaitu dari Romawi, dari Roma. Nah, maka dia menular jadi ada satu pemberontakan yang dilakukan oleh Martin Luther. Makanya ada yang namanya Lutheran. Lutheran juga dia pecah. Dia jadi kemari dia jadi kemari Protestan. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang dinamakan sejarah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Protestan ini adalah dia dari Katolik. Ketika Martin Luther masuk ke dalam satu ruangan, dia melihat ada satu buku di situ. Dan dia melihat, loh, beda sekali ini. Beda. Mungkin karena pada waktu itu kan Roma kaya, mereka adalah kerajaan besar dan kerajaan yang dipimpin oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka serba diatur, serba adat-adat yang ikut ajaran mereka. Tapi tidak juga bertentangan dengan firman. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, tata laksana daripada gereja itu lurus tetap kepada Kristus. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika Martin Luther ini melihat, aduh, ini boleh lagi ini, maka dia mengadakan yang namanya, dia menulis, maka dikenal yang namanya 95 dalil Martin Luther. Nah, 95 dalil itu, nah nanti saudara baca dan saudara lihat di 95 apa-apa yang tertulis. Maka jadilah yang namanya Lutheran, maka jadilah yang namanya Protestan, maka jadilah Catherine von Bora. Dia seorang pemimpin biarawati pada waktu itu. Dia menikah dengan Martin Luther. Nah, sehingga terjadilah pica-pica kamari sampai kalau kita di Indonesia ini diakui ada 5 agama: Islam, Buddha, Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik. Nah, torang ada di mana? Torang ini kalau orang Jawa datang kamar, dia tanya, kita seorang GPDI. Dia tanya, GPDI dari mana? Maksudnya dia tanya pertama, GPDI itu apa? Masuk apa? Karena kalau di dalam mungkin pernah lihat persidangan begitu, dia tanya tuh Katolik, tuh GPDI masuk di mana? Protestan. Nah, jadi kita adalah sempalan begitu dan semua tahu Alkitab, maka dikembalikan kepada yang namanya Alkitab. Dan maka itu saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, kita bagi itu, karena itu ya kita ada begitu. Pendeta terlalu mewah oleh bilang, ini ada Katolik. Maksudnya di Ampreng memang tidak ada zaman Katolik. Tapi sejarahnya harus diambil dari situ, terpaksa kita bicara itu. Dan saya akan laporkan itu ke dosen saya, lengkap sudah. Maka ya taruh kata begitu. Ya sama-sama ya, sekolah sama ada ibu dan lantai. Nah, saudara ini kasih Tuhan, tetapi yang kita baca pada hari ini adalah roh yang berbeda. Roh yang berbeda. Kalau kita udah khotbah di Pelprit tadi, dia bilang Apolos. Mungkin kurang dengar Apolos yang mengajak. Jadi Paulus yang menanam, Paulus yang basiran. Tapi kalau dia tidak sebut nama Yesus di situ. Nah, ketika ada orang lain backing lain, maka seperti itu yang terjadi. Maka kita harus memilah-milah. Ini betul, ini jadi kurang atau sudah betul. Nah, karena sudah tidak betul, maka terjadilah gejolak di dalam hati kita. Oh, salah ini, sudah tidak betul ini. Nah, sehingga saudara yang dikasih Tuhan, puncaknya adalah apa? Adalah tidak karena ini gereja, maka harus kita bina jemaat itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tentunya bertentangan dengan firman. Ya, kalau mau ikut agama itu jemaat semua marah. Kalau saudara yang dikasih Tuhan, semua laporan-laporan yang semua kita semua tahu tuh, sudah bukan lagi tertutup, tapi sudah paling sekali. Nah, kuncinya ada di mana? Nah, leader. Kalau seorang leader, seorang pemimpin, dia pasti dia akan memberi yang namanya ini dan berusaha memelihara
kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebenarnya itu yang ada kepada leader, seorang pemimpin gereja. Nah, ketika ada dua orang bermasalah, dia panggil dua-dua, cuma di dua sini. Gembala begitu, sampai gembala waktu lo begitu. Kalau mau disalahkan mari sini, dia mau tanya siapa tuh salah. Tapi saudara yang dikasih Tuhan yang bersama ibu gembala juga, Pak Betul yang ajar. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan mungkin ada pelayan-pelayan di sini ada rapat, dia bilang apa? Ini ibu gembala ada bicara mesti keluar pintu, dia keluar pintu jendela. Anda bayangkan perkataan seperti itu. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, ibu mengeluh, kita sekolah. Oh, sebegitu. Itu gembala dia bilang. Nah, tiba-tiba aduh, sudah itu suatu rapat minta maaf ya bro. Ya sudah gitu. Karena untuk didapangi, orang saling bermaaf-maafan. Buat apa? Berdosa semua tuh orang. Saya bilang, om ya sudah. Begitu itu lain, saya bilang sudah. Nah maka itu saudara ini kasih Tuhan, ada suatu pesan. Kita ada dengar. Bermas, kalau kita supigi, karena pimpin tuh rapat. Maka itu saudara ini kasih Tuhan. Rapat tahun ini coba udah lihat. Betul dia, karena apa? Dia ada dengar gembala dia bilang. Jadi jangan tuh laksanakan itu dengan baik. Laksanakan dengan ya begitulah. Akan tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa nah inilah saudara yang dikasih Tuhan. Kalau menjadi seorang leader begitu, supaya tidak bakal lain, supaya tidak baku salah, supaya tidak baku unjuk kekuatan. Yang paling Alkitab marah adalah towo. Ini boleh jabat towo, saudara. Sedang towo dan jamaat, mana jangan jabat towo betul kan? Sumpah, bahkan sampai begitu. Nah kalau soal ada omongan kita pernah dengar di komite dulu begitu. Kita hanya pernah tanda tangan di atas meterai. Padahal orang di pengadilan disuruh ke gereja untuk apa? Untuk bertobat supaya dia takut ke gembala. Oh, ini imam. Kita berdosa sedikit, Tuhan bikin susah bagi kita. Nah tapi ini kalau Tuhan datang kemari, kalau dia bilang di sana, karena ada bawa meterai, itu kan akan jadi lain saudara. Padahal saudara yang dikasih Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, perkataanmu adalah harimaumu. Dan perkataan kita itulah yang akan membawa kita ke surga. Nah kalau terus selalu memaki orang, masuk surga itu nyanda. Perbuatan kita saudara ini untuk orang tanggung sendiri. Tetapi bagaimana kalau tidak ada kesejahteraan seperti tadi, seperti firman Tuhan katakan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Nah kita semua ini dipanggil oleh Tuhan. Ya pernah bakal itu orang kalau bagus salah paham, ya agak batak tekor gitu, kayak apa begitu selesai. Tapi ini saudara ini kasih Tuhan, ada perlawanan. Ketika ada perlawanan, maka tidak akan menyelesaikan sesuatu. Walaupun dengan seorang pemimpin yang hebat, ketika engkau melawan, apalagi itu dalam rohani, maka Tuhan akan marah. Orangnya takut. Orangnya takut ini. Ada orang yang diurapi Tuhan, orang mau tandu bahaya saudara. Tetapi ada tetapinya di sini, harus satu roh. Dia juga mesti jadi panutan. Menjadi panutan kepada kita. Jangan tolong cuma iyo, enggak apa-apa. Iyo, enggak apa-apa. Malah dari luar yang datang. So, salah, begini. Dan saudara ini kasih jemaat eklesia itu orang-orang yang dipanggil Tuhan dari gelap ke terang. Sudah jam balik digelap lagi. Nah ini karena apa? Sudah orang ketiga. Rasul Paulus juga mengalami demikian. Ada pengikut ini, ada pengikut ini. Padahal saudara yang dikasih Tuhan, itu satu masih Pak Yesus. Paulus tetap teguh kepada Yesus. Martu satu ini, dia sudah belok di lain. Ini di Alkitab, bukan di sana. Begitu sudah jadi Pak Paulus. Nah maka Paulus katakan kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus satu Tuhan, satu iman,
satu baptisan. Kondengannya bakamari orangnya tak baptis. Ketika itu mengapa kita lihat sendiri, saudara. Kalau Allah bekerja, kok nyanda satu roh. Apa sudah jadi? Anak pingsan. Itu suatu tanda bahwa Tuhan yang tak kehendaki. Ini boleh begitu. Itu kan Tuhan. Pertama dia minggu pertama itu tuh bakalakang. Kalau ada duduk situ tuh pendeta, ciri kemarin tuh nyanda jaga ciri biasanya. Tuh di atas itu tentu kaca lampu. Waduh, kalau dia tak ada duduk situ, lobang itu kepala. Karena itu yang paling besar. Kita kira ini lampu begini. Kalau ini lampu begini dia kena sini dia terlempar. Tapi kalau itu dia bepai begini, lihat dulu, dia bepai itu udah ciri. Tapi karena Tuhan yang nak mau bikin malu, Tuhan bilang tuh pendeta Adi, ngana mundur. Karena dia kan Tuhan kan, Adi dia bilang, ngana mundur, jangan duduk situ. Kalau ngana duduk situ, Adi lubang ngana di kepala. Makanya Adi mundur. Jadi saudara dikasih di muka apa dia? Kalau dia bilang, bro, puji Tuhan kalau tidak lubang di kepala. Haleluya. Kalau bilang begini terhadap dia. Karena apa itu adalah satu teguran Tuhan. Maka mengerti Jo, nggak usah lagi making, nggak usah lagi bilang oh si A si B rangkul kemari supaya ada ini, supaya jangan apa otoriter. Di firman Tuhan tak pernah ada otoriter. Dan kalau orang ada kasih, sama dengan Tuhan baca ini kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tuhan karunia ini beda-beda, saudara. Ada tuh keras, ada tuh nyana keras, ada tuh sadiki kilome. Tetapi semuanya itu saudara ini kita satukan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Biar Tuhan sadiki baik itu sudah besok kemarin sudah so aman masuk kemari anak sudah datang tersenyum, tante yang sudah datang tersenyum aman, ibadah weli sudah datang aman. Karena apa? Biar weli batokor kartu keras, kalau Tuhan sudah datang weli anakku itu dia padahal sama juga weli kan semua iya butekan habis cerita. Tapi kalau Weli bilang, "Kenapa? Ada materai kong kita ada marah pangan." Akan pasti jadi nyanda kelar-kelar. Nyanda kelar-kelar, saudara. Pimpinan GPDI, pimpinan Tante Awui, dia kan ada suara kenabian, dia bilang, komitmen lebih kuat daripada materai. Anda bayangkan itu, komitmen gembala lebih luar biasa daripada materai. Ini boleh zaman dusta. Ini gembala ini apalagi kalau dia dengar kemari pimpinan ini nyanda. Ini dalam gereja. Cuma datang jangan itu 10%, kita 90%. Maka takut tidak marah saudara yang dari Tuhan. Malah kalian sudah siapkan tempat yang baik, itu yang punya tempat itu bilang, tanya mau terima, apa? Bilang bagaimana? Sebenarnya, bilang dia mau mengasihi orang itu saya dia bilang masuk dia apa? Dia bisa ditanya Tuhan ini tidak kosa. Pertama dia terima. Tiba-tiba tinggi kembali dia bilang aduh dia mesti mudah. Oh itu di luar tanggung majelis. Kita tidak urus dia anak. Selama itu kalau dia mau datang kita rangkul gereja. Oh Tuhan. Anda bayangkan seperti itu. Padahal majelis berusaha hati sambil yang murah hati sama dengan Allah. Dia berusaha untuk hubungi. Coba beliau. Tiba-tiba datang begitu, dia marah. Maka itu saudara yang dari itu, orang harus ini. Peka juga melihat Rasul Paulus dia bilang begitu. Jangan ikut tuh salah. Oni mau ikut pakai bahwa oni bicarakan. Tapi kalau oni mau ikut Yesus, oni ikut begitu. Ajaranku adalah ajaran yang benar. Ajaranku ajaran untuk membawa manusia ke surga. Bukan ajaran untuk kepentingan
dagingnya, nah beberapa ini kepentingan roh. Kita lebih banyak dosa, semua orang banyak dosa. Maka kalau sudah keinginan daging itu di atas, maka yang terjadi adalah apa? Hilanglah kemuliaan. Mau terus juga pernah bilang begitu. Bro, kurang mau hilang kemuliaan kita ini. Karena apa? Kalau mau nyala kasih kawin, ini dia kata baik-baik. Dan dia orang dia panggil rapat sini. Rapat. Kamu bilang, ini boleh. Oh boleh. Kawin, bapak mau larang. Entah yang itu ada. Tuh, ya kalian kan memang bermain HP. Tapi sudah jemaat, sudah dewasa, jadi ikut juga bagaimana? Jadi ya sudah, itu jadi. Ya itu investasi. Nah, akan tetapi saudara yang dikasih Tuhan kan itu makin hari makin dia nah itu ada komitmen. Apa sebab saya berani katakan karena berkaitan dengan firman Tuhan. Komitmen itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan pimpinan gereja itu bilang salah. Kita kok dalam sudah nggak usah bantah. Kenapa? Orang tua lebih tahu. Dan kita kalau sampai orang tua sudah larang, oh kita semua lebih baik-baik daripada dapat cambok. Sudah juga dia kalau dia itu cambok maka Tuhan cambok. Maka itu yang terjadi saudara. Maka itu kalau ada kefas sudah datang kefas ke bawah. Orang mencari kefas bawah itu hal-hal yang tentunya melawan itu. Apalagi mau babantah. Aduh. Ini dunia sekarang ini ketik begini ya sudah tahu. Ketik begini ada. Nah makanya itu firman Tuhan tadi begitu. Firman Tuhan bilang ya begitu berdoa dia biar dengan abah sombayang dia so doa pendeta Arano tadi so sombayang so sampai berpuasa 40 hari ya kalau Tuhan yang tidak nanti nggak mau jadi apalagi kalau salah pendeta bilang aduh biar dengan abah doa nah ini kurang apa jemaat eklesia jadi lampu sombayang begitu lampu sombayang listrik sombayang bawa makan. Nah, itu. Anda bayangkan seperti itu. Bawa makan pun tolong bawa. Jadi kalau doi itu di pastor itu di gereja kalau doi jadi aman. Toh begitu. Nah, orang dulu diajar oleh ibu gembala dia jadi pasar. Ya bapak dapat tuh Om Yosef lagi tentang dan lo di pasar. Ya bapak dapat ibu lain kali. Kalau bapak dapat ibu sudah apa dulu membayar gitu. Itu kalau mau jadi panutan kenapa Tuhan juga begitu jangan mau melawan bagi tua-tua lihat tadi suara Allah bilang babunyi kemari apa lonceng teng omak tanya lonceng apa itu orang mati tiba-tiba kita dengarkan pengumuman telah meninggal dunia dengan tenang alok 54 tahun Tuhan berpakai. Nah, tiba-tiba omak pakai parah kita Tuhan lupa. Kita sudah 86 tahun dan mati-mati. Padahal sebisa mati. Tapi jangan mati-mati. Nah, seperti itu. Jadi, jangan bilang ini tua-tua, itu lama. Ini boleh sudah dengan tua. Bahaya. Dia berisiko besar, kok. Dia berisiko besar. Makanya itu. Aduh, tidak takut dengan begitu. Sudah juga. Jangan tentang polin so apa masih dari munas gembala bilang ya so polin dan dia tutup mas kita tinggal di munas masih buah ada bibuhal ya dia orang tua dia bisa melihat mana betul mana tuh nyanda loh soalnya nggak beres ini kalau sama deh ini kayak pasok jasa orang dari luar wajar sama yang kita bilang semua ini kita dibina oleh Bapak Gembala untuk ini eklesia ini semua gembala seperti memudahkan jamaat banyak daripada dia mau cari jamaat ada kita punya saudara-saudara wah mau masuk sidang pun dia sampai ini dia kita ini dia dengar dia datang aman ini sampai saudara kita kurang tutup mata haleluya dia datang aman
ada dua pendeta. Ini belum berapa lama yang masalah. Belum. Berapa masih itu jamaah di sana? Di Popo. Kalau 60, aduh, masih pasti tadi banyak. Kok aneh banget? Karena dia kena saudara itu, dia cuma datang kemari, dia tanya berapa orang. Dia bilang aneh. Orang dulu saudara masuk jauh, padahal dekat, saudara dekat itu. Maka itulah yang salah. Tapi Ibu Awi itu nggak langsung iyo, ya. Ya mungkin saja karena suka dari dalam, kalau dia bilang aneh, dia itu dari dalam keluar. Kalau dia tanya begitu, jadi mungkin ya tahu itu iyo, sutok Palu, dia mungkin tidak di Popo, jadi dia tanya buat pendeta itu berapa di sana, iyo kan, ada di kota di Palu kan, itu pendeta itu, dia cuma tanya pelayanan. Ada cerita anak PDN berapa? Ada lagi itu, dia belum tanya, dari situ berapa? Perpuluhan berapa? Bukan suara Tuhan, ada yang begitu untuk di gereja yang ada. Tapi di luar sana banyak. Nah begitu, yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Jadi semua, di dalam semua, semua, untuk semua untuk Tuhan. Dan tulis di sini begitu. Jadi kalau zaman tinggi dari gereja, mau melawan, datang sama Tuhan. Dan apa yang diperjuangkan semua itu perjuangan begitu. Apa yang diperjuangkan orang itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan juga suka dia ingin di Bekasi, itu silakan. Kalau dia, makanya sudah tidak usah banyak-banyak mulu, tidak usah lagi bikin perlawanan, supaya anak bikin Tuhan buka jalan. Sama dia itu sudah kuasa datang. Apa? Dia kata, boleh bro, susah. Tolak tarantin gereja. Anda bayangkan seperti itu. Dia sudah pelayanan seperti itu. Jauh bekerja di belakang, dia dengar. Dia betul. Nah, makanya itu sudah dikasih yang diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan ini menyikapi dengan hal ini? Nomor itu kita serahkan kepada Allah yang punya semua. Nafas dia punya, gereja dia punya, taman kanak-kanak dia punya. Makanya apa tadi? Michael dia mengeluh, aduh kalau kita sudah mengusir dari sini. Tuhan bilang, anak tinggal sini. Karena ini jemaat yang beki. Nggak mau takut, nggak ada yang mengusir. Tadi kata ada pendeta datang, keluar dari situ. Boleh anak keluar karena itu jemaat punya. Nah, jadi makanya itu sudah dikasih orang ketika dia Tuhan ambil, karena semua orang melanggar peraturan, maka apa semua salah. Melanggar etika, dia sudah tahu, sudah jauh. Wempi salah lihat. Bagaimana itu satu dari situ? Dia ada bini. Ya kan? Dia ada bini. Eliezer kan? Eliezer ada bini. Balik Eliezer bini apa? Kita situ. Ada apa menurut? Bisa saja begitu. Nah karena orang sudah Tuhan lo ambil, Tuhan bero, tanya belum begitu tapi semua salah. Itu pun bilang Pak MD, tapi yang beda tawa. Iya. Kata lihat tuh, ini sama dia semua kurang mungkin. Aku dia tahu, aku mau bilang salah. Saya telepon mama.